Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mara sebagai dosen pengampu mata kuliah astrologi Jawa, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya sayangi. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Pamujib, terus ada Kinan, Sabrina, dan Zulfa akan memaparkan hasil kerja kami tentang tugas 3, yakni wewaran. Nah, di sini ada 4 topik khusus. Yang pertama itu adalah apa sih pengertian wewaran itu dan kenapa wewaran itu ada. Selanjutnya jenis-jenis dari wewaran itu. Selanjutnya kegunaan atau manfaat dari wewaran tersebut. Oke, sebagai pembuka di sini saya akan mengawali tentang pengertian wewaran dan kenapa wewaran itu ada. Nah, di sini dari berbagai sumber yang telah kelompok kami baca, nanti mungkin akan ditulis juga di bawah sumber-sumber yang kami gunakan. Di sini mengatakan bahwa wewaran ini dapat berarti sebagai hari atau ritme hari. Nah, kalau dari segi asal pembentukan katanya, ini kata wewaran berasal dari kata woro yang berarti hari. Terus dijelaskan pula bahwa pada dasarnya ini alam semesta memiliki ritme denyut tersendiri dan tentu saja berada dalam frekuensi yang berbeda-beda. Nah, istilah wewaran ini masih berlaku dan digunakan oleh masyarakat Bali. Jadi pada dasarnya masyarakat di tanah Jawa dan Bali itu sudah mengenal wewaran dari zaman dahulu. Cuman dalam perkembangannya dari saking bertambahnya waktu, masyarakat Jawa kini semakin sedikit, hanya beberapa golongan saja yang masih menggunakan wewaran, yang lebih tepatnya mungkin beberapa woro-woro yang khusus ya. Tapi untuk seperti Poncoworo dan Saptoworo ini masih digunakan oleh masyarakat Jawa. Tapi kalau yang beberapa seperti yang sistem 4 hari, 6 hari dan semacamnya, ini kemungkinan masih lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Bali. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa wewaran ini tuh membawa manfaat masing-masing dan merupakan gelombang minor dari pawukon. Jadi secara tidak langsung ini adalah salah satu bagian kecil dari pawukon itu. Nah, ini masih gelombang minornya nih wewaran itu. Nah, jadi apapun sifat yang dikatakan oleh wewaran, ini akan kalah dominan oleh pawukon. Nah, dalam memberikan arti atau nilai pada masing-masing hari, wewaran menggunakan urip atau biasanya kita kenal dengan neptu. Nah, selanjutnya kenapa sih wewaran ini ada dan tetap eksis digunakan oleh beberapa masyarakat tertentu? Nah, jadi sejauh dari pengamatan kelompok kami melihat bahwa kepercayaan nih, pada awalnya kepercayaan masyarakat Nusantara khususnya ini di tanah Jawa dan Bali menganggap bahwa manusia dan alam semesta ini bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Jadi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, oleh karena itu dibuatlah sistem wewaran yang secara eksplisit ini mengontrol manusia dan menjalankan kegiatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu juga mengontrol manusia itu sendiri jika dilihat secara menyeluruh ini, maka dapat pula menjadi manfaat bagi alam untuk meregenerasi diri selama beberapa jangka waktu itu dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kan dalam wewaran ini juga pasti ada dijelaskan bahwa sebenarnya wewaran ini kan adalah hari baik dan hari buruk. Jadi kapan kita hari baik untuk beraktivitas dan hari buruknya dalam melakukan sesuatu. Semisal kayak hari baiknya dalam hari tertentu, dalam hari A kita baik untuk melakukan cocok tanam untuk satu orang tertentu ini, dan untuk selanjutnya untuk hari B ini dilarang untuk melakukan kegiatan berburu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya tangkap, maksud saya yang kelompok kami tangkap adalah bahwa di sini menunjukkan bahwa manfaat dari masing-masing, baik itu manusia dan alam itu sendiri, bahwa
kapan potensi dari alam itu dapat dimanfaatkan dan kapan sebaiknya alam itu meregenerasi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis-jenis wewaran itu sendiri dan manfaatnya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selamat siang Bu Mara dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis wewaran. Nah, seperti yang kita ketahui, wewaran memiliki beberapa jenis atau yang biasa kita sebut sebagai hari, seperti itu ya. Memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu hari Triworo, Poncoworo, Caturworo, Satuworo, Saptoworo, Astoworo, dan juga Songoworo. Nah, di masing-masing hari ini memiliki kegunaan dan manfaat masing-masing. Seperti hari Triworo yang memiliki jumlah 3, kemudian yang memiliki nama Pesah, hari Beteng, dan juga hari Kajeng, yang saat ini hanya digunakan di Pulau Bali saja. Di Pulau Jawa sudah tidak ditemukan penggunaan hari ini. Kemudian ada pula hari Caturworo, yaitu hari yang memiliki jumlah 4. Nah, hari Caturworo ini sudah jarang ya digunakan, atau bahkan lebih tidak dikenal dibandingkan hari-hari wewaran yang lainnya seperti itu. Nah, hari Caturworo ini memiliki 4 hari, antara lain yaitu hari Sri, hari Laba, hari Jaya, dan hari Menala. Hari Caturworo ini digunakan untuk pemilihan hari baik saat bercocok tanam atau bertani, seperti itu. Kemudian ada pula hari Pasaran atau hari Poncoworo, yaitu hari-hari di mana orang Jawa biasanya digunakan untuk berdagang. Pada zaman dahulu, orang-orang Jawa tidak melakukan perdagangan di pasar setiap hari, namun hanya hari-hari tertentu saja, seperti itu. Nah, di Poncoworo ini terdapat hari Pahing, hari Pon, Wage, Kliwon, dan juga Legi. Biasanya di dalam satu hari ini terdapat hari di mana perdagangan di pasar lebih ramai dan transaksi yang dilakukan lebih besar daripada biasanya. Meskipun pada saat ini perdagangan di pasar dilakukan setiap hari karena kebutuhan yang sudah lebih banyak dan tidak seperti pada zaman dahulu kala lagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya jelaskan adalah jenis Satworo atau hari yang memiliki jumlah 6, antara lain yaitu hari Tunggal, hari Aryang, hari Warukung, hari Paringnom, hari Uwus, dan juga hari Mawulu. Nah, di hari-hari tersebut adalah hari naas atau yang biasa disebut hari dimana kita harus menghindari melakukan suatu hal yang spesifik. Seperti di hari Tunggal itu manusia dilarang atau manusia perlu menghindari melakukan hal-hal atau kegiatan yang berbau dengan daun, seperti menjual belikan sayur atau memotong pohon, memotong daun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hari Aryang, di mana kita atau orang-orang Jawa perlu menghindari kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara langsung, seperti menikahkan anak dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada hari Warukung, yaitu hari di mana manusia dilarang atau perlu menghindari adanya berburu. Kemudian ada hari Paringnom, yaitu hari di mana manusia dilarang atau orang yang mempercayainya dilarang memakan, menjual belikan ikan, dan memancing, seperti itu. Kemudian ada juga hari Uwus, di mana hari yang perlu menghindari, kita tidak diperbolehkan untuk menjual belikan unggas atau memakan unggas. Dan terakhir hari Mandala atau hari yang dilarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bibit, seperti itu, seperti kita menanam atau menebar benih, seperti itu. Dipercaya jika kita melakukan hal-hal tersebut, melakukan pantangan-pantangan tersebut di hari-hari yang sudah saya jelaskan, kita akan mendapatkan nasib buruk
atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada saat hari itu, sehingga kita perlu menghindarinya. Demikian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis hari oleh Kinanti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai hari Sabtoworo, hari Astoworo, dan Songoworo. Yang pertama, hari Sabtoworo. Hari Sabtoworo merupakan hari yang paling dikenal dan masih dipakai sampai saat ini. Hari Sabtoworo ini berjumlah 7 hari yang meliputi hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Pada zaman dulu, para leluhur sebenarnya sudah mempunyai nama-nama hari Sabtoworo yang memiliki kesamaan dengan nama hari Sabtoworo pada saat ini. Misalnya Radite. Radite memiliki kesamaan dengan hari Ahad. Radite ini berasal dari kata Raditya yang artinya matahari, dan hari Ahad apabila ke dalam bahasa Inggris maka yang berarti Sunday berasal dari kata sun, memiliki arti juga matahari. Kemudian ada hari Astoworo. Hari Astoworo ini berjumlah 8 yang meliputi Sri, Endra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Hari Astoworo ini memiliki kaitannya dengan agama Hindu. Maka dari itu hari Astoworo ini bisa disebut juga sebagai hari Padewan. Kemudian yang terakhir ada hari Songoworo. Hari Songoworo ini berjumlah 9 yang meliputi Dangu, Jagur, Gigis, Kerangan, Nohan, Wogan, Tulus, Urung, dan Dadi. Hari Songoworo ini bisa disebut juga dengan hari Padangon karena hari pertamanya itu dinamai dengan Dangu, maka disebut juga sebagai hari Padangon. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi ataupun kegunaan wewaran. Nah, wewaran ini kan berperan penting dalam petangan ataupun petungan. Nah, biasanya itu digunakan sebagai penanda hari baik ataupun buruk, kemudian penanda untuk suatu kegiatan seperti hari pasaran, hari kelahiran, terus hari buruk untuk tradisi, upacara-upacara tradisi. Kemudian wewaran ini juga dijadikan sebagai patokan untuk daur ataupun siklus hari yang teratur. Kemudian adapun dari masing-masing wewaran ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Seperti Triworo itu kalau di Bali itu digunakan sebagai penanda hari pasaran. Nah, kemudian ada Caturworo. Caturworo itu kalau di petangan itu disebut juga Dino Sri Tumpuk. Nah, Dino Sri Tumpuk ini biasanya digunakan sebagai penanda hari yang baik untuk kegiatan bertani. Kemudian selanjutnya itu ada Pancoworo. Nah, Pancoworo ini biasanya kalau di Jawa itu sebagai penanda hari pasaran. Kemudian ada Satworo. Satworo itu disebut sebagai hari paringkelan. Ya, hari paringkelan itu hari naas yang harus dihindari oleh orang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Seperti ada hari paringkelan godong kalau nggak salah, itu dia untuk menghindari kegiatan yang menyangkut daun-daun seperti kayak menangkas daun, jual beli sayur, ataupun yang berhubungan dengan daun-daun. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Sabtoworo. Sabtoworo itu hari yang biasa kita gunakan sehingga saat ini gitu, yang umum yang kita gunakan. Kemudian Astoworo. Astoworo itu disebut juga hari Padewan, hari untuk memuja dewa yang ada sesuai dengan hari yang ada di Astoworo. Kemudian ada hari Songoworo. Hari Songoworo itu disebut hari Padangon. Kemudian adapun kayak pertemuan antar Pancoworo dan Sabtoworo itu
biasanya tuh juga digunakan sebagai hari penanda hari kelahiran ataupun menandai sifat istimewa yang dari si anak yang lahir pada hari pertemuan tersebut. Sekian dah penjelasan dari saya, terima kasih.